Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Vita Anjastiti, dan partner saya, Wismatun Hasanah, Afifatun Nisa, Dewi Setiawati, Yusroni, dan Malik Fajar. Sebelumnya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah yang telah memberikan anugerah dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan kuliah daring mata kuliah pengembangan kurikulum tanpa ada suatu halangan apapun. Amin. Tak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana kita nantikan syafaatnya di dunia wal akhirah. Yang kami hormati Bapak Guntur Cahyono, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum, dan teman-teman yang kami banggakan. Sebelumnya kami meminta izin untuk mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Telaah Kurikulum PAI Madrasah Sanawiyah sebagai berikut, yang akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Pengertian telaah kurikulum PAI. Pengertian telaah adalah penyelidikan, kajian, pemeriksaan, penelitian. Istilah kurikulum awalnya digunakan dalam dunia olahraga, berasal dari kata kurere atau tempat berpacu. Pada saat ini kurikulum diartikan sebagai jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari mulai dari start sampai finish untuk memperoleh medali atau penghargaan. Dalam kurikulum terkandung dua pokok, yaitu yang pertama adanya mata pelajaran yang harus ditempuh siswa. Yang kedua, tujuan utama yaitu untuk memperoleh ijazah. Definisi kurikulum PAI. Kurikulum merupakan seperangkat kegiatan pembelajaran yang mempunyai peranan penting dalam dunia pendidikan sebagai landasan untuk tercapainya sebuah tujuan pendidikan yang diinginkan. Sedangkan pendidikan agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam menyampaikan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati hingga mengimani, bertakwa dan berakhlak mulia dalam mengamalkan ajaran agama Islam dari sumber utamanya kitab suci Al-Quran dan hadis, melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, serta penggunaan pengalaman. Baik, saya lanjutkan. Selanjutnya yaitu fungsi kurikulum PAI sendiri. Merupakan tugas dan tanggung jawab bagi guru pendidikan agama Islam untuk membawa peserta didik yang mempunyai keyakinan, pemahaman, penghayatan, dan pengalaman ajaran Islam ke dalam kehidupan sehari-hari. Baik, selanjutnya yaitu telaah kurikulum 2013 di jenjang MTS. Inti dari kurikulum 2013 yaitu adalah ada padanya upaya penyederhanaan dan tematik integratif, yang artinya kurikulum itu mampu disajikan dalam proses pendidikan dengan berorientasi pada konten atau materi ajar yang terintegrasi dengan disiplin ilmu lainnya. Kurikulum 2013 sendiri disiapkan untuk mencetak generasi yang siap dalam menghadapi kebutuhan masa depan serta mampu mengantisipasi perkembangan masa depan. Titik beratnya bertujuan untuk mendorong peserta didik atau siswa mampu lebih baik dalam melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mengkomunikasikan apa yang telah mereka peroleh atau mereka ketahui setelah menerima materi pembelajaran. Ruang lingkup kajian menelaah kurikulum 2013 di jenjang MTS. Ruang lingkup kajian kurikulum 2013 jenjang pendidikan MTS meliputi A. Tujuan. Mungkin di dalam video hanya beberapa yang ditampilkan, tapi di sini saya akan menyebutkan lebih rinci. 1. Menunjukkan perilaku konsisten dan teliti dalam melakukan aktivitas di rumah, sekolah, dan masyarakat sebagai wujud implementasi pemahaman tentang materi yang dipelajari. 2. Memahami pengertian baik secara bahasa maupun istilah. 3. Membuat dan menyelesaikan permasalahan yang timbul dari materi sebagai bahan ajar. 4. Menggunakan konsep dalam menyelesaikan masalah nyata. 5. Memahami pola dan menggunakannya untuk menduga dan membuat kesimpulan. 6.
menyimpulkan, mengolah, menginterpretasi, dan menyajikan data hasil pengamatan dalam bentuk tabel, diagram, dan grafik. 7. Mewujudkan perilaku teliti dan sesuai prosedur dalam melakukan aktivitas sebagai wujud implementasi ilmu yang dipelajari. 8. Menunjukkan perilaku teliti dan sesuai prosedur dalam aktivitas di rumah, sekolah, dan masyarakat. 9. Mewujudkan perilaku ingin tahu dalam melakukan aktivitas di rumah, di sekolah, dan masyarakat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan Selanjutnya yaitu B. Konten atau materi pembelajaran sebagai bahan ajar yang akan disajikan dalam proses pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan para peserta didik sesuai dengan usia perkembangan. C. Metode. Ada beberapa metode yang digunakan dalam pembelajaran kurikulum 2013 di tingkat MTS dapat dibedakan secara per kelas sebagai berikut. Kelas 7, yang pertama yaitu metode pengamatan. Metode pengamatan atau observasi adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat dan langsung di lapangan atau lokasi penelitian. Yang kedua, metode tanya jawab penyajian materi melalui bentuk pertanyaan yang harus dijawab oleh peserta didik yang bertujuan untuk memonitorkan pertanyaan selama proses pembelajaran. Yang ketiga, yaitu eksperimen atau pengumpulan data eksperimen, yaitu pengumpulan data yang memakai cara dengan mengadakan suatu percobaan terhadap sesuatu hal seperti perkalian, pengurangan, penambahan, pembagian, dan sebagainya. Keempat, metode asosiasi, penyampaian materi yang dihubungkan dengan suatu peristiwa atau objek yang populer atau berbeda. Yang terakhir yaitu metode komunikasi, seperti memberikan tanggapan hasil presentasi melalui tanya jawab. Untuk kelas 8 yaitu menggunakan metode eksplorasi, metode diskusi, metode ceramah, metode asosiasi, metode komunikasi, metode tanya jawab, metode pengamatan. Dan yang terakhir yaitu untuk kelas 9 menggunakan metode pengamatan, metode tanya jawab, metode eksplorasi, metode asosiasi, metode komunikasi, dan metode diskusi. Selanjutnya yakni evaluasi telaah kurikulum 2013 di jenjang MTS. Evaluasi ini diadakan untuk mengetahui apakah berhasil atau tidaknya pembelajaran yang telah dilakukan pada pembelajaran selama 10 tahun atau bertahun-tahun itu. Evaluasi yang digunakan dalam kurikulum 2013 pada tingkat pendidikan SMP dan MTS meliputi yang pertama tugas. Tugas bisa berupa tugas harian, tugas bulanan, atau tugas pada saat UTS atau UAS. Yang kedua adalah observasi. Observasi tersebut dilakukan untuk menilai, mengamati bagaimana tugas-tugas tersebut. Yang ketiga portofolio, yaitu menilai kemajuan belajar dalam memecahkan masalah. Yang keempat yaitu tes, yaitu mengerjakan lembar kerja. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi yang kami sampaikan bermanfaat. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Apabila terdapat banyak kesalahan dalam penyampaiannya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.